Kita ke sorotan lainnya, pemirsa. Persidangan kasus ex mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mulai digelar hari ini. Persidangan ini akan menghadirkan 8 saksi. Pihak JPU dari KPK berencana akan menghadirkan sebanyak 8 saksi dalam sidang hari ini. 8 saksi yang dihadirkan terdiri dari 5 pejabat Kementerian Pertanian, 2 pihak swasta, dan 1 protokol Kementan. Dalam kasus ini, ex-mentan SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total mencapai 45,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi di Kementan pada tahun 2020 hingga 2023. SYL disebut melakukan pemerasan bersama dengan Kasdi Subagiono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021 hingga 2023 dan juga Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan 2023 Muhammad Hatta. Misal hari ini jaksa pihak KPK kembali menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan juga pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan membahasnya bersama dengan Ricky Harahap dan Rangga Samudra. Ya, Ricky, mungkin bisa disampaikan berapa kemudian saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini dan siapa saja? Tezer, untuk saat ini persidangannya baru saja dimulai sekitar 5 menit yang lalu sebelum live report ini dilangsungkan karena memang sempat beberapa kali diskors karena masih menunggu kelengkapan dari majelis hakim. Hari ini agenda sidang ini pemeriksaan saksi, Tezer, seperti yang tadi Anda sampaikan ada 8 saksi yang dihadirkan, 5 saksi berasal dari pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, kemudian 1 orang staf protokoler dan juga 2 yang berasal dari pihak swasta. Untuk saksi ke-8-nya ini sudah berada di ruang sidang, yakni Fadri Jufri selaku Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Bekti Subagja, Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Zulkifli selaku Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan, kemudian Rinanta Oktariani selaku Protokoler Menteri Pertanian, Rio Nugraha staf Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian, Firmansyah selaku Ketua Tim Ketatausahaan, Sekjen dan staf ahli Kementan, serta 2 pihak swasta lainnya, Hendra Putra selaku Direktur PT HK Cipta Laka dan juga Fajar Noviansyah selaku Direktur CV Maksima Selaras Budi. Kalau kita melihat memang komposisi saksi yang hari ini dihadirkan ada yang dari kepegawaian dan juga staf di Kementerian Pertanian dan ada pihak swasta. Tentu jaksa KPK ingin kemudian memperkuat dan juga membuktikan dakwaannya bahwa Syahrul Yassin Limpo ini telah melakukan tindak pidana korupsi dan juga gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah. Dan pihak swasta ini perdana kali dihadirkan di muka sidang. Kalau keterangan yang disampaikan oleh jaksa KPK Mayer Simbanjuntak, kemudian dengan dihadirkannya pihak swasta ini untuk bisa kemudian menjelaskan kemudian aliran dana yang diterima oleh Syahrul Yassin Limpo, karena beberapa kali ada permintaan-permintaan yang tidak ada di anggaran yang memaksa para pegawai di Kementerian Pertanian ini harus meminjam dana ke vendor, dalam hal ini adalah pihak swasta. Kemudian pihak swasta yang hari ini dihadirkan merupakan vendor-vendor yang sedikit banyaknya mengeluarkan anggaran yang tidak dianggarkan karena adanya permintaan dari Syahrul Yassin Limpo. Tezer, kalau kami cermati selama persidangan yang dilakukan hari ini dan juga hari kemarin masih sama karena memang banyak sekali permintaan-permintaan dari Syahrul Yassin Limpo yang tidak ada di anggaran, kemudian juga memaksa para pegawai ini mencari cara memutar otak dengan cara kemudian melakukan perjalanan dinas fiktif agar bisa mendapatkan anggaran dan juga meminjam ke sejumlah vendor, dalam hal ini adalah pihak swasta di Kementerian Pertanian, dan juga kemudian adanya patungan atau iuran para pegawai di Kementerian Pertanian. Hal-hal ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan operasional, hal-hal penunjang kemudian untuk kinerja dari Menteri Pertanian itu sendiri. Kalau kita lihat pada persidangan sebelumnya ada yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Sukim Supandi pada persidangan pada hari Senin kemarin, ia menyebut sejumlah fakta persidangan bahwa Redinda Syahrul Putra yang merupakan anak dari Syahrul Yassin Limpo ini sempat meminta uang senilai 200 juta rupiah untuk merenovasi kamar, kemudian juga ia meminta uang lagi senilai 111 juta rupiah untuk meminta membeli aksesoris mobil dan juga untuk kebutuhan pribadi lainnya. Dan nanti inilah yang nantinya kemudian akan kita tunggu, Stezer, fakta-fakta persidangan apa lagi yang nantinya akan disampaikan oleh saksi di muka sidang, karena persidangannya memang baru saja dimulai dan kami akan menyampaikan perkembangannya di program-program selanjutnya. Kami kembalikan ke studio, Tejer. Baik, Ricky Harahap, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan. Demikian biasa, Ricky Harahap dan Hidayat Syarif melaporkan untuk Anda.
Ya, sebelumnya biasa fakta demi fakta terus terungkap dalam persidangan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diduga memeras anak buahnya sendiri. Dalam persidangan pada Senin lalu terungkap bahwa Dirjen Perkebunan Kementan Andi Nur Alamsyah sempat menolak permintaan SYL mulai dari uang, mikrofon, hingga iPhone. Pengakuan itu disampaikan Andi saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi di Kementan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin lalu. Andi mengaku permintaan ini terjadi pada 2021 silam saat Andi menjabat sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian. Saat ia sedang sakit COVID, ia dihubungi oleh ajudan SYL untuk memenuhi permintaan uang sebesar 450 juta rupiah untuk kepentingan Menteri SYL saat itu. Namun permintaan itu ditolak oleh Andi. SYL juga disebut-sebut meminta kepada Andi sejumlah uang untuk membeli iPhone. Lagi-lagi permintaan ditolak. Tidak hanya itu, dalam persidangan yang sama, Andi Nur Alamsyah juga menceritakan soal SYL yang meminta dibelikan mikrofon kepada dirinya dengan nilai fantastis hingga mencapai 25 juta rupiah. Masukin ke saya. Masukin. Iya. Dan posisinya Pak Menteri menyampaikan bahwa saya pinjam D gitu ya. Sampai saat ini uangnya sudah dibayarkan? Belum. Baik. Mic-nya itu mic apa sampai nilainya 20? Yang memilihkan siapa? Paham pertanyaan saya? Iya. Maksud saya tiba-tiba mic-nya itu dikirim kepada saksi untuk membayar atau seperti apa? Sehingga Kita yang membeli. ya, membeli nilainya, kemudian bentuk segala macam, apakah sudah